Salam, perkenalkan saya Ani Kristiani. Saya salah satu dosen di Fakultas Farmasi UPRIM. Saya ditugaskan di program studi S1 Farmasi. Rumpun atau bidang ilmu saya adalah farmasi klinik dan farmakologi, sehingga di sini saya akan menceritakan proses pengalaman mengajar saya di mata kuliah farmakologi toksikologi. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipahami atau yang perlu dilakukan, yaitu sebagai dosen di sini program studi memiliki standar pendidikan di mana setiap dosen ataupun mahasiswa telah memahami atau mengetahui standar pendidikan tersebut. Salah satu bentuk dari pelaksanaan standar tersebut, sebelum melakukan perkuliahan, dosen diwajibkan menjelaskan RPS kepada mahasiswa. Berikut adalah dokumen RPS mata kuliah farmakologi toksikologi. Berikut adalah RPS dari mata kuliah farmakologi toksikologi. Di sini saya sebagai dosen koordinator pengampu mata kuliah. Di dalam RPS ini terdapat capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi, yaitu capaian pembelajaran memuat sikap dan juga pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Dan juga di bawahnya ada atau turunannya adalah CPL-MK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini dalam RPS ini telah ditetapkan prodi, terdapat 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Dan juga terdapat deskripsi singkat mengenai mata kuliah farmakologi, yaitu deskripsi singkat dari mata kuliah farmakologi ini yaitu mempelajari farmakologi dasar, yaitu mengenai APME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, interaksi obat dengan berbagai tempat kerja obat, asas umum toksikologi, kinetika interaksi obat dan reseptor, serta uji toksisitas akut dan terapi antidot. Materi pembelajaran pokok dan bahasan ini terdapat 16 kali pertemuan. Di antara duanya adalah UTS dan UAS. Dan pustaka yang digunakan tercantum di dalam RPS, serta untuk memastikan bahwa pustaka ini termutakhir, maka kami menggunakan referensi melalui akses jurnal yang bisa diakses saat kuliah ataupun melalui penugasan. Media pembelajaran yang digunakan di dalam proses pembelajaran ini selain menggunakan in-class juga bisa online, hybrid bersama mahasiswa, media Zoom, dan juga di kelas. Di sini menggunakan sistem SIA, yaitu sistem informasi di mana mahasiswa dan dosen menjadikan sistem informasi ini satunya yang dipakai. Salah satu fasilitas yang bisa digunakan di dalam SIA ini adalah presensi, di mana di awal pertemuan mahasiswa wajib melakukan presensi dan nanti pada saat akhir perkuliahan dosen sudah close, maka presensi ini sudah ditutup. Dan juga dalam diktat ataupun silabus, dosen juga mengupload di sistem informasi ini. Serta pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan mata kuliah, semua dosen menggunakan SIA. Serta tugas diberikan kepada mahasiswa juga melalui sistem informasi SIA ini. Serta setelah dosen memberikan RPS atau sistem telah dipahami, maka dosen dan mahasiswa membuat suatu kontrak. Berikut adalah contoh dari kontrak mata kuliah farmakologi toksikologi. Tujuan dari dibentuknya suatu kontrak ini adalah agar mahasiswa dan dosen sama-sama menyepakati bahwa di dalam proses pembelajaran 1 semester ke depan, mahasiswa mengetahui manfaat mata kuliah ini adalah apa, begitu. Begitu juga mengetahui deskripsi perkuliahannya seperti apa. Kemudian khususnya yaitu capaian pembelajaran. Di sini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui capaian pembelajaran dari setiap materi atau setiap pertemuan yang dilaksanakan. Kemudian juga strategi yang dilakukan, misalkan dalam kuliah ini adalah
memberikan materi, kemudian diskusi, tanya jawab, ada project based learning tentang dari konsep-konsep mata kuliah ini, serta membaca beberapa referensi untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi bacaannya juga disampaikan dalam kontrak ini dan juga serta tugas diberikan ke mahasiswa itu nanti bentuknya seperti apa juga diberikan kepada mahasiswa, diinformasikan kepada mahasiswa, serta jadwal-jadwal perkuliahan dari minggu pertama sampai minggu ke pertemuan ke-16 kita sudah susun bersama dengan mahasiswa. Kemudian kriteria perkuliahannya dan juga hasil proses pembelajarannya, di sini mahasiswa juga telah mengetahui unsur-unsur penilaian yang digunakan dalam menilai selama proses pembelajaran ini. Ada indikator-indikator yang telah disampaikan, yaitu di sini indikator afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, bobot-bobotnya dari nilai-nilai tersebut telah disampaikan di dalam kontrak, sehingga mahasiswa telah mengetahui di awal sebelum perkuliahan dimulai, dan juga terkait konversi nilainya mahasiswa juga telah mengetahui. Serta di sini di dalam kontrak ini juga diberikan suatu tata tertib atau aturan atau kesepakatan mengenai proses perkuliahan ke depan. Dan di sini setelah semuanya memahami antara dosen dan mahasiswa, maka dosen dan mahasiswa serta diketahui oleh Kaprodi, maka RPS atau kontrak ini bisa dijalankan. Sehingga proses pembelajaran mengacu pada kontrak yang telah ditetapkan. Baik, berikut adalah contoh atau materi yang akan saya berikan nanti, yaitu materi mata kuliah pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan ketiga ini saya mengikuti agenda dari RPS dan juga kontrak, yaitu tentang pengaruh cara pemberian obat dan absorpsi. Di dalam perkuliahan ini saya awali dengan kuisis. Biasanya kuisis itu saya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa tentang materi yang akan saya berikan. Karena mahasiswa sudah mengetahui kontrak, berarti mahasiswa telah mengetahui rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, dengan melihat seberapa jauh mahasiswa belajar lebih dulu atau belajar mandiri, maka saya lakukan kuisis di depan. Kemudian barulah kita diskusi tentang mata kuliah ini di kelas, dan selanjutnya di akhir pertemuan atau di akhir perkuliahan saya memberikan kuisis dalam bentuk post-test. Di sini mahasiswa diharapkan ada peningkatan hasil dari pretest ke post-test. Begitu adalah penjelasan singkat mengenai proses pembelajaran saya dengan mahasiswa. Sekiranya proses kegiatan pembelajaran dengan tatap muka di kelas akan saya paparkan setelah ini.
sampaikan ini dan apa yang jadi pertanyaan tadi yang nggak bisa diingat ya, nanti siapa tahu keluar di post-text ya. Nah, kita hari ini sampai ke pertemuan ketiga ya, sesuai dengan kontrak kerja dan FPS kita, bahwa FPS kita pada pertemuan ketiga yaitu tentang apa? Tentang pengaruh cara pemberian obat terhadap absorpsi ya. Nah, kontrak kuliah kita di situ. Nah, ini materi kuliah kita ya. Silakan simak baik-baik. Silakan bertanya jika ingin ditanyakan, nanti boleh pada saat berjalan boleh angkat tangan apabila tidak terdengar atau kurang jelas atau nanti ada hal yang sudah ingin ditanya, silakan bertanya. Baik, kita sudah pernah belajar tentang apa? Tentang ini ya, tentang sebentar. Kita sudah pernah belajar sebelumnya tentang farmakologi, dasar-dasar farmakologi, ya, tentang ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah, sekarang kita belajar pengaruh cara pemberian obat itu terhadap absorpsi. Jadi mungkin pernah tanya, kenapa sih obat itu dibuat dalam bentuk yang berbeda-beda? Ada bentuk tablet yang diminum, ada bentuk salep yang dioles, ada juga yang dalam bentuk injeksi yang harus disuntik. Nah, itu tujuannya apa? Jadi kita sebagai farmasi, sebagai calon apoteker harus tahu ada maksud dan tujuan bahwa obat itu ketika dibuat dalam bentuk formula yang berbeda, obat tersebut juga bekerja dengan cara yang berbeda. Itu ya. Absorpsi. Kita kemarin belajar tentang absorpsi, bahwa absorpsi adalah suatu proses transfer obat supaya dia bisa melintasi suatu membran. Nah, kemudian kita sudah paham ya, ada 3 tipe absorpsi ya di tubuh kita, yaitu bagian apa? Kulit ya, terus memban epitel usus, kemudian membran sel. Tetapi untuk melintasi membran, obat tadi ada 2 cara untuk melakukan proses absorpsi, yaitu melalui sistem transfer pasif dan transfer aktif ya. Kemudian pada transfer pasif membran tidak berperan aktif ya dalam obat melalui membran tersebut. Kemudian transfer pasif ada 2, dibedakan menjadi 2. Ada yang tahu? Filtrasi dan difusi. Nah, ini sudah mungkin waktu kalian Anda semua sudah waktu kuliah atau SMA ya, dulu mungkin pernah belajar tentang difusi gitu ya, di mata pelajaran biologi kalau nggak salah ya kita lihat. Nah, di dalam sistem proses penyerapan obat itu juga melalui difusi dan juga salah satunya dan juga filtrasi. Filtrasi itu bedanya apa difusi dan filtrasi? Kalau filtrasi ada yang tahu? Kalau filtrasi itu zat melalui pori-pori kecil ya. Nah, dari membran misalnya dinding kapiler. Sedangkan kalau difusi adalah zat yang melarut ya, melarut ke lapisan lemak dan membran sel. Oke. Kemudian, nah ini obat. Obat tadi setelah masuk di dalam tubuh kita, obat itu harus bekerja, ya, harus bekerja supaya bisa memberikan apa? Efek ya. Lalu efeknya efek apa? Efek yang diinginkan atau yang tidak diinginkan? Maunya kalau obat ya memberikan efek yang diinginkan. Nah, jadi setelah obat itu bekerja, itu tadi obat memberikan 2 efek yang berbeda. Satu adalah efek utama. Efek utama artinya efek yang kita inginkan. Jadi ketika kita sakit nyeri, yang minum obat nyerinya hilang gitu. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa efek dari kerja obat itu ada 2. Efek yang tidak diinginkan atau disebut sebagai efek samping. Jadi contohnya gini, contohnya kita sakit minum obat nyeri, ya kan? Ketika kita minum obat anti nyeri, efeknya nyeri kita hilang, sakit gigi kita hilang. Misalkan nyeri
hanya sedia minum obat anti nyeri, nah sakit gigi kita hilang, kan berarti efek utamanya diperoleh. Tetapi ketika kita setelah minum obat sakit giginya hilang, ternyata perutnya juga ikut sakit, nyeri, mengiritasi lambung. Loh, kok lambungnya jadi sakit? Berarti ada dua yang terjadi. Ada efek utamanya adalah menghilangkan nyeri, efek sampingnya adalah mengiritasi lambung sehingga lambungnya merasa sakit. Nah, itu contohnya. Lalu gimana cara mengatasinya? Nanti kita bahas sehingga kita bisa belajar di sini tujuannya sehingga kita bisa memberikan obat yang tepat. Nah, misalkan nih satu orang dengan orang lain belum tentu sakitnya sama, belum tentu obatnya sama. Jadi kita harus bisa memberikan obat sesuai dengan kondisi masing-masing pasien, tentunya sesuai dengan kebutuhan pasien dan juga sesuai dengan kondisi tubuh dari pasien tersebut ya. Kemudian ini ada beberapa faktor ya penentu efek obat. Jadi efek obat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Sehingga dalam industri farmasi obat itu didesain sedemikian rupa supaya dia memberikan efek yang maksimal ya. Nah, ada beberapa yaitu derajat aktivitas dan juga penyakit yang diderita. Contohnya gini, seseorang sakit jantung ya, dia diberi obat jantung, contohnya obatnya glikosida jantung. Dia berfungsi untuk apa? Meningkatkan kekuatan kontraksi otot. Nah, jadi ketika orang sakit jantung, dia minum obat glikosida tersebut, jantungnya bisa tertolong, maksudnya terbantu ya, karena terjadi kontraksi ototnya kuat. Nah, tetapi orang yang tidak sakit jantung minum obat tersebut, pengaruhnya tidak ngaruh apa-apa, tidak ngefek. Jadi ada kondisi di mana kondisi tubuh itu mempengaruhi sifat atau kerja dari obat tersebut. Kemudian, nah ini di dalam obat ya, di dalam obat itu untuk memberikan efek dia harus melalui proses. Tadi ya, bekerja artinya ya obat itu harus bekerja. Nah, jadi nanti di dalam prosesnya obat bekerja kita harus paham tentang biofarmasi, farmakodinamik. Ini yang akan kita pelajari nanti ya. Jadi sekarang untuk tahap pertama yang perlu dipahami dulu adalah tentang biofarmasi. Apa itu biofarmasi? Biofarmasi adalah ilmu yang menyelidiki pengaruh ya, pengaruh pembuatan sediaan ya, sediaan obat sehingga tercapai kegiatan terapeutik. Jadi kalau sediaan dibuat dalam salep pengaruhnya seperti apa? Kalau sediaan ini dibuat dalam bentuk tablet kerjanya seperti apa? Kalau obat ini diberikan dalam bentuk injeksi kerjanya seperti apa? Dan itu berbeda. Nanti apa yang membedakan? Gitu ya. Jadi nanti kita pelajari di situ. Nah, sebelum kita mempelajari masing-masing efek dari masing-masing obat tadi, nah kita perlu belajar dulu level atau target sasaran obat itu bekerja di mana, yaitu di sistem molekuler, subkular, sel, organ. Kemarin kita udah belajar tentang sel ya. Nah, jadi itu bisa menjadi suatu targetnya obat. Jadi obat itu targetnya di dalam sel atau di dalam jaringan atau di dalam sistem organ itu sendiri. Begitu. Nah, ini adalah cara-cara pemberian obat ya. Bisa oral, bisa disuntik, bisa dihisap, inhalasi, atau bisa melalui selaput lendir. Contoh selaput lendir yaitu tetes mata, tetes telinga, dan lainnya. Oke, di sini. Nah, ini juga adalah skema perjalanan obat. Jadi obat itu saat masuk ke dalam lambung, secara kan berarti masuk ke dalam lambung, maka dia di dalam usus dia akan mengalami absorpsi ya. Akhirnya dia masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, obat yang berefek adalah obat yang sampai ke sirkulasi darah yang sifatnya sistemik. Tetapi perlu kita ingat bahwa
bahwa obat yang memiliki efek adalah obat yang bersifat apa? Ada dua. Ketika masuk ke dalam darah, obat itu akan ada dua. Dia bisa bebas, dia bisa terikat dengan protein plasma. Nah, obat yang bisa berefek adalah obat yang bebas, adalah bukan obat yang terikat dengan protein plasma. Jadi kalau dosis 500 mg belum tentu ketika masuk di dalam tubuh kita dan memberikan efek sebesar 500 mg. Tergantung kondisi penyerapannya, tergantung kondisi ikatan protein plasmanya berapa, begitu ya. Jadi perlu diingat bahwa obat yang memberikan efek adalah obat yang apa? Bebas dan tidak terikat dengan protein plasma. Ingat apalagi tadi obat yang memberikan efek di dalam tubuh kita adalah obat yang kondisi bebas. Ya, sama kayak kalian kalau bebas nih ya, kan pasti bisa mempengaruhi yang lain ya. Beda dengan kalau udah terikat ya, gitu ya. Jadi contohnya itu. Jadi obat bebas adalah obat yang memberikan efek. Baik, ini nanti yang bisa dipelajari sendiri dan juga sebenarnya udah 30 menit ya. Masih 15 menit. Udah 15 menit, Bu. Udah 15 menit. Oke, jadi saya nanti kan angkat kan ada tambahan lagi. Oke, gimana? Sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyain? Ayo boleh bertanya. Ya. Siapa? Bertanya. Perkenalan. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Alma Jessica Putri. Itu biasa dipanggil Jejes ya. Oke, silakan Jejes. Saya bertanya nih Bu, bagaimana jika seseorang tidak bisa minum obat dalam bentuk tablet atau menelan tablet gitu? Apakah boleh digerus? Oh ya. Nah, sering kan kita mengetahui bahwa seseorang itu cara minum obatnya berbeda-beda. Walaupun sudah gede ya, walaupun sudah gede, masih saja kalau lihat obat yang sebutir kecil itu tidak bisa menelan dan harus cari pisang kah, roti kah, ya enggak? Ada ya seperti itu? Ada. Nah, terus caranya gimana? Sedangkan kalau obat tadi diminum tidak sesuai anjuran, pasti tidak memberikan efek yang diinginkan. Nah, misalkan nih, contoh obat selaput enterit ya atau selaput bulat. Nah, selaput enterit kita kerjanya kan di lambung usus ya. Nah, ketika kita minum obat tersebut, ketika kita gerus, gimana efeknya? Ya dia tidak bisa bekerja dan rusak di lambung, maka tidak boleh. Jadi kita tahu bahwa tidak semua obat dalam bentuk tablet itu boleh digerus. Nah, jadi harus dibaca dulu dia sediaannya obat tersebut sediaannya apa? Apakah tablet tunggal, ataukah tablet selaput, ataukah tablet misalkan tablet buka, tablet inhaler, tablet ini ya yang sublingual ya yang dimasukkan di bawah lidah itu juga nggak boleh digerus karena cara kerjanya berbeda ya. Jadi kalau pasien tadi tidak bisa minum obat dalam bentuk tablet, gimana Bu caranya? Kita carikan dalam sediaan lain, misalkan dalam bentuk sirup, kan pasti bisa ya, dicari dalam bentuk sirup misalkan. Gitu. Kalau obatnya rasanya pahit, bisa dicarikan sediaan yang lain, misalkan selaput gula, kan manis gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh asal menggerus obat ya, begitu karena tidak bisa menelan. Dan juga ingat, walaupun itu pisang, walaupun roti, walaupun susu, obat juga ada interaksinya, ya. Jangan sampai obat tersebut ternyata berinteraksi dengan makanan. Misalkan kita bisanya minum obat dengan susu, karena tidak semua obat itu bisa diminum dengan susu. Karena ketika diminum dengan susu, dia bisa netral atau mengurangi efek dari obat tersebut. Begitu ya, paham semua? Oke, baik. Jika semua sudah paham, kita akan melakukan apa? Kuis lagi. Kita ikut post-test ya. Silakan mengerjakan. Saya akan bukakan post-testnya.
Silahkan kerjakan kuisisnya. Ini adalah soalnya tidak sama dengan tes, tetapi ada beberapa yang sama. Ya, join. Kita mulai ya. Oke, selamat bekerja. Semoga nilainya lebih bagus dibandingkan nilai perintah tadi. Selamat mengerjakan ya.